Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan kepada saya. Perkenalkan, saya Indah Permatasari dari Kampus UIN Imam Bonjol Negeri Padang dengan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 2414070189. Hari ini saya ingin melakukan wawancara singkat berhubungan dengan topik profil nagari asal saya, sebagian dari tugas yang sedang saya kerjakan. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Alhamdulillah, insya Allah waktu bersedia untuk diwawancarai. Baiklah, bagaimana sejarah Nagari Taluk ini, Pak? Negeri Taluk, asal usul Negeri Taluk. Itu sejarah Negeri Taluk. Ya, Pak. Negeri Taluk yang terletak di Kecamatan Batangkape, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan perkembangan adat Minangkabau Islam dan perjuangan masyarakat pesisir selatan terhadap penjajahan. Usul dan nama Taluk berasal dari kata taluk yang dalam bahasa Minang berarti taluk atau lekukan pantai sesuai dengan letak geografis nagari yang berada di pesisir barat Sumatera, dikelilingi perbukitan erat serta laut sejak zaman dahulu oleh suku-suku Minangkabau, terutama yang berasal dari Luak Nantigo, Agam, Tanah Datar, dan Demi Kota yang merantau ke pesisir. Perkembangan adat, perkembangan dan pemerintahan nagari Taluk menurut sistem pemerintahan adat Minangkabau yang berdasarkan prinsip adat Basandi-Sarak, Basandi Kitabullah. Pemerintahan nagari dipimpin oleh para nenek mama, pemuka adat, alim ulama dan cerdik pandai dengan sistem musyawarah mufakat. Dahulu Nagari Taluk memiliki kaum dan suku-suku seperti Cengago, Jambak, Sikumbang, Panai, dan lain, menjadi dasar struktur sosial masyarakat. Islam masuk ke pesisir selatan sejak abad ke-6 melalui jalur perdagangan dan dakwah. Di Negeri Taluk, Islam diterima dengan baik dan kemudian menyatu dengan adat setempat. Banyak surau tempat belajar agama berdiri sejak dulu sebagai pusat pendidikan agama dan pembentukan karakter masyarakat. Masyarakat Negeri Taluk seperti masyarakat Minangkabau lainnya turut serta dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Beberapa tokoh lokal terlibat dalam perang gerilya atau perlawanan sosial di sekitar pesisir selatan, termasuk Batangkape dan Bonang Selaut. Wilayahnya menjadi tempat persembunyian dan pengungsian bagi pejuang karena topografi yang berbukit dan akses ke laut. Masyarakat Negeri Taluk hidup dari pertanian, perkebunan kelapa dan cangkeh serta perikanan. Sistem gotong royong dan nilai-nilai kekerabatan yang kuat masih bertahan hingga kini, menjadikan Taluk sebagai salah satu nagari yang menjunjung tinggi adat Minangkabau. Taluk terletak di sepanjang jalur jalan lintas barat Sumatera, membuatnya menjadi penghubung antara Padang dari daerah-daerah selatan seperti Mukomuko dan Bengkulu. Kondisi mempercepat pembangunan dan akses pendidikan serta perekonomian di wilayah tersebut. Visi selatan maju, tumbuh, dan berkelanjutan. Visi induk ditetapkan 6 misi utama. Pertama, pesisir selatan yang berpotensi dan berintegrasi, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan transparan. Yang keduanya, pesisir selatan yang cerdas dan berakhlak, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pembinaan karakter yang berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya.
dan pesisir selatan yang sehat dan sejahtera, meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang pro rakyat. Keempatnya, pesisir selatan sebagai destinasi wisata unggul dan berdaya saing, mengembangkan potensi pariwisata di daerah untuk meningkatkan perekonomian lokal dan menarik investasi. Kelimanya, pesisir selatan sebagai sentra pangan, meningkatkan produksi dan mendirikan pangan melalui pengembangan sektor pertanian dan perikanan. Itu visi dan misi masyarakat pesisir selatan. Yang keenamnya, pesisir selatan yang lestari dan tanggap bencana, meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta menjaga kelestarian lingkungan. Bagaimana kondisi demografi karakteristik penduduk di kampung ini, Pak? Masalah kondisi ya. Berikut ini adalah kondisi demografi dan dari Talua, Kecamatan Batang Kape, Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, jumlah penduduk dari Talua diperkirakan sekitar 4.000 atau 5.000 jiwa, tersebar di beberapa jolong, dusun atau kampung, terdiri dari beberapa keluarga desa kaum yang hidup secara turun-temurun ke kawasan tersebut. Suku dan kaum masyarakat terdiri atas berbagai suku yang kebal, antara lain Tenago, Jamba, Kampai, Sukumbang, Panai. Sistem kekerabatan menganut matrilineal, garis keturunan ibu yang menjadi ciri khas masyarakat Minang. Kalau agamanya, hampir 100% penduduk negeri Talua beragama Islam. Nilai-nilai keimanan sangat melekat dan diwujudkan dalam kegiatan seperti mengaji, surau atau masjid, tradisi wirid, majelis taklim, dan peringatan Hari Besar Islam, dan yasinan. Adat Minang yang berpadu dengan syariat Islam. Bahasa sehari-hari, bahasa Minangkabau, dialek pesisir selatan, bahasa Indonesia digunakan secara formal dalam pendidikan dan pembelajaran. Kata pencariannya sebagai besar penduduk bekerja di sektor pertanian, padi, jagung, palawija, perkebunan kelapa, cengkeh, pinang, nelayan dan usaha hasil laut. Sebagai kecil sektor jasa perdagangan dan ASN, guru, dosen, perawat, dan dua daerah perantauan. Apakah ada rumah gadang di pesisir selatan, Pak? Kalau pesisir selatan tidak mempunyai rumah gadang, cuman rumah gadang itu kan tinggal di daerah sampai kita turun. Pesisir selatan itu asalnya keturunannya dari Merlabua. Jadi kalau pesisir selatan itu tidak membawa rumah gadang, merantau ke pesisir selatan ya. Rumah gadangnya tinggal di Merlabua. Jadi yang ada turun ini suku dulu, yang mempunyai kaum, mempunyai suku, itu adalah rumah gadangnya. Yang rumah gadang ini dulu itu tidak rumah ganjong doh, rumah gadangnya rumah gadang biasa saja. Jadi kalau masalah suku, setiap suku ada mempunyai rumah tapi tidak rumah gadang, sampai berkumpul saja. Di sini kan saya suku Kampai, Pak. Siapa penghulu suku Kampai, Pak? Kalau Kampai di daerah Talua itu adalah 3 nenek mamanya, 3 penghulunya. Yang pertama Kampai Tengah, Kampai Sawalawe, itu Datuk Alam Kayo penghulunya. Kalau Nyogadrian penghulunya itu lupa, cuman yang terkenal 2 suku, 3 suku. Jadi setiap ada peralatan itu harus ada datuk, ada yang mengkati, ada panungkit, ada manti, ada bebalangnya, ada bunukan doang. Keunikan tradisi Talua apa, Pak? Keunikannya pakai randai, keunikannya pakai persambahan sendiri, itu keunikannya masalah adat istiadatnya. Dan keunggulannya itu
ada cerita rakyat di Taluk ini, Pak? Cerita masalah asal usul cerita itu. Cerita Malindeman berasal dari daerah Nagari Taluk, khususnya diwariskan secara lisan oleh orang tua dan nenek mama sejak ratusan tahun lalu. Cerita ini berakar dari tradisi merantau dan nilai-nilai adat Minangkabau yang sangat kuat di pesisir selatan. Beberapa versi menyebut Taluk sebagai kampung asal Malindeman, tempat ia lahir dan dibesarkan. Berikut alur singkat cerita yang dituturkan. Pertama, Malindeman adalah anak yatim piatu yang tinggal di Taluk. Ia hidup dalam kemiskinan. Keduanya yang memutuskan merantau ke seberang lautan. Ini ubah nasibnya. Yang ketiga, dalam perantauan itu yang mengalami banyak petualangan di beberapa versi, bahkan sampai ke nagari jin atau dunia gaib. Yang keempatnya, dia berasal menikahi putri raja, tapi dengan syarat tidak boleh membuka rahasia asal usul istri itu atau tempat mereka tinggal. Namun suatu hari dia melanggar janji. Itu akibatnya istrinya menghilang atau kembali ke dunianya, dan Malindeman menyesal seumur hidup. Bagaimana adat istiadat suku Kampai, Pak? Dalam peralatan, contohnya alek meminang. Kalau alek meminang itu adalah dari rumah pedusi ke rumah laki-laki, itu membawa persyaratan secara menurut adatnya, pakai lambai. Kalau manusia tertentu kan pisang, kalau di tempat budaya Taluk itu membawa pisang, membawa buah tangan. Sesudah membawa perhitungan meminang, itu ada kelanjutannya, alik. Kelanjutannya untuk beralik. Kalau beralik itu masalah panggil memanggil. Yang dari rumah pedusi memanggil ke rumah laki-laki. Untuk peralatannya membawa adat, membawa langgam, jelang guyo, jepayung yo, jepakaian, selengkapnya.